Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, kita mulai sesi doa pagi pada pagi hari ini. Kita mau hampiri tata kudusnya dengan hati bersyukur, dengan hati bersuka. Karena kita juga mau belajar pada pagi hari ini. Setiap ketetapan firman. Kita mau dengar, kita mau perhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini. Biasa perenungan pada pagi hari ini boleh jadi bekal kita sepanjang hari. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bangun. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bernafas dengan begitu bebasnya. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat menggerakkan seluruh anggota tubuh kami yang adalah kepunyaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu ada di setiap musimnya. Engkau ada di musim menabur. Engkau ada di musim menuai. Di musim panas maupun musim hujan. Engkau selalu ada untuk kami. Dalam tulisannya, Salomo berkata, segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala sesuatu ada musimnya. Salomo menuliskan hikmat di bawah kolong langit, bahwa segala sesuatu ada musimnya. Tapi kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ada di setiap musim. Ketika kami menyembah ataupun ketika kami melakukan pelanggaran, Engkau ada di sana. Ketika hati kami bersuka atau ketika hati kami berduka, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Bapa, Engkau Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang
Maha Pemberi. Kami butuh Bapa. Kami butuh Bapa untuk membimbing kami, untuk menuntun kami kepada khalayak-Nya. Tuhan, mata-Mu menjelajah ke seluruh bumi, melihat sampai kedalaman hati yang paling terdalam. Selidikilah kami ya Tuhan. Apakah jalan kami serong daripada-Mu? Apakah kami menyimpang dari ketetapan-ketetapan-Mu? Apakah kami mengabaikan hukum-hukum-Mu? Selidikilah hati kami ya Tuhan. Jadikanlah tubuh kami bait suci-Mu. Jadikanlah hati kami kemah kudus-Mu. Ajar kami mengerti rahasia cinta yang Tuhan berikan. Ajar kami mengerti bahasa cinta. Agar kami dapat melangkah setapak demi setapak bersama cinta-Mu. Ajarlah kami kasih-Mu, kasih yang begitu lembut, kasih yang menerima kami apa adanya, kasih yang mendandani kami hingga kami layak pada panggilan kami, sehingga ketika kami kembali kepada Bapa mengenali kami karena Engkau Yesus ada di dalam kami. Saya berdoa pada pagi hari ini untuk kita semua. Bila Tuhan memberikan kepada kita pencerahan, hikmat, pengertian pada pagi hari ini. Hai jiwa, diam dan tenanglah. Setiap jiwa yang bergelora, jiwa yang bergejolak, hai jiwa, diam dan tenanglah. Marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita agar kita lepas dari kebinasaan. Karena Tuhanlah yang telah mengampuni pelanggaran kita dan telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita.
dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Karena Tuhanlah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik, sehingga perkataan yang baik serta ucapan syukur ada bersama-sama dengan kita, sehingga mulut kita hanya mengeluarkan perkataan-perkataan baik, perkataan yang membangun, bukan perkataan yang melemahkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun kita dapat memahami semua bahasa, bahkan bahasa malaikat sekalipun, namun kita tidak mengerti bahasa cinta Tuhan, kita tidak mengerti bahasa kasih Tuhan, semua akan sia-sia. Karena bahasa cinta adalah kunci pada tiap hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun kita mengerti bahasa roh, bahasa malaikat, namun kita nggak mengerti bahasa kasih, maka semua akan sia-sia. Sebab kelak semuanya akan kita tinggalkan di bumi ini, namun kasih akan selalu ada. Ajarilah kami ya Tuhan bahasa cinta-Mu, bahwa kami mendekat padamu ya Tuhan. Walaupun kami melakukan segala sesuatu yang mulia, jika tanpa kasih cinta-Mu, maka yang kami dapati adalah hampa dan tidak berguna. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, cinta itu lemah lembut, cinta itu sabar, cinta itu sederhana, cinta itu murah hati, dan cinta itu rela menderita. Sekalipun kita membawa korban bakaran di hadapan Tuhan, namun jika kita tidak mendengar apa yang Tuhan perkatakan dan tidak memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan, maka itu semua hampa dan tidak pernah berarti. Sebab mendengarkan lebih baik daripada korban bakaran dan korban persembahan. Salah satu kebenaran dasar yang harus kita pegang sebagai awal pertumbuhan rohani adalah bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan kepada kita melalui pewahyuan
kepada penulis-penulis Alkitab. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes. Pada awalnya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika kita membaca dan merenungkan firman yang diilhamkan Tuhan Allah kepada kita, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan inginkan kepada kita pribadi tiap pribadi. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita menyelidiki kitab-kitab suci, karena kita menyangka bahwa olehnya kita mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang Kristus, namun jika kita tidak mau datang dan mengenal Yesus secara pribadi, kita tidak akan memperoleh hidup yang Tuhan janjikan. Pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Kristus secara pribadi. Kita mau merasakan Kristus secara pribadi. Ya Tuhan, mengalirlah. Bila kasih-Mu mengalir kepada pribadi tiap pribadi di tempat ini, yang rasa haus dan lapar akan kasih dan kebenaran-Mu. Saya berdoa pada pagi hari ini, biarlah Bapak Ibu, kita masing-masing mengalami transformasi, mengalami kasih, aliran-aliran air hidup. Biarlah setiap selubung-selubung itu terlepas dari antara kita. Sebab Dia yang berdaulat di dalam sesi pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, karena kepunyaan Dialah kita ini. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi, tetapi Allah tetaplah Raja yang layak menerima hormat, kemuliaan, dan sembah. Biarlah hati kita bergelora karena cintanya. Biarlah hati kita bergelora karena kasihnya.
Saya melihat ada sebuah dinding. Dinding yang sudah lama terbangun. Oleh karena keangkuhan manusia menentang pengenalan akan firman Allah. Relakan dinding itu diruntuhkan oleh karena kasih-Nya. Doktrin-doktrin gereja, dogma-dogma agamawi, denominasi pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan. Yang muda dan yang tua, berapapun usianya, dinding itu sudah dihancurkan. Laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak-anak, dinding pembatas itu sudah dihancurkan. Protestan maupun Advent, karismatik maupun Katolik, apapun denominasinya, dinding itu sudah dihancurkan. Kita adalah satu, kita adalah tubuh Kristus, kita adalah gereja Tuhan. Mari kita bergandengan tangan, mari kita bersama-sama mengizinkan Allah berekspresi melalui kehidupan kita. Jangan kita batasi. Jangan kita batasi oleh apa yang kita mengerti, oleh apa yang kita ketahui. Buka hatimu. Ya, buka hatimu. Saya melihat ada sebuah pintu yang mulai terbuka. Izinkan seberkas cahayanya masuk ke dalam pintu hatimu. Lepaskan. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Izinkan kasih itu masuk. Karena hidup itu adalah terang anak manusia. Itulah sebabnya kita ada pada saat ini. Karena kita ingin mengenal hidup itu secara pribadi, secara intim. Betapa baiknya Tuhan. Saya mau mengajak saudara, Bapak Ibu untuk tenang dan mulai membayangkan ketika di depan kita ada wajah Yesus, ada pribadi Yesus. Apa yang hendak kita katakan kepada Tuhan saat ini? Sebab Tuhan ingin mendengar
setiap kalimat, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, pribadi tiap pribadi. Katakan apa yang hendak Bapak Ibu katakan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Katakan segala sesuatu di hadapan wajah Tuhan. Sebab inilah esensi dari doa pagi. Esensi dari saat teduh. Yakni bertemu muka dengan Tuhan. Karena sesungguhnya pribadi Yesus yang ada di depan Bapak Ibu saat ini bukanlah bayang-bayang atau angan-angan, tetapi Dia benar-benar Yesus. Dengarkan suaranya memanggil namamu. Dengarkan Bapa memanggil namamu. Allah suka dengan orang yang remuk hatinya. Sebab orang yang remuk hatinya akan benar-benar mencari wajah Tuhan. Panggil nama Tuhan. Serukan namanya. Mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Ketika Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, bukan hanya karena kita undang Dia, pasti hadir. Namun karena memang Dia mau hadir. Karena Dia adalah Allah yang setia dan yang benar. Seringkali kita memandang arti kesetiaan dengan gambaran yang sederhana, yang sangat mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita menilai makna setia adalah sikap yang tidak berubah-ubah, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak pindah majikan, tidak mengkhianati perjanjian, tidak menghilangkan sekalipun mencuri, dan lain sebagainya. Tapi makna kesetiaan yang Tuhan maksudkan lebih dari itu. Lukas 12 ayat 42 menuliskan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbagailah hamba
yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kesetiaan adalah salah satu elemen dasar untuk mengalami Tuhan dalam setiap musimnya. Seperti pohon yang tumbuh di pinggir aliran sungai, yang selalu berbuah walau tidak pada musimnya. Arti kesetiaan yang Tuhan maksudkan, yaitu mereka yang bisa dipercaya atau layak dipercaya. Kepercayaan adalah buah dari kesetiaan yang ditaburkan. Kita gak akan dipercaya oleh Tuhan kalau kita tidak menunjukkan kesetiaan. Mari kita renungkan perkataan ini. Dalam terjemahan lainnya, kata kesetiaan adalah faithful untuk membentuk kata faithful. Harus dilandasi kata faith yang artinya iman. Untuk dapat kepercayaan, kesetiaan, dibutuhkan sebuah iman. Untuk dapat setia atau faithful, iman adalah dasar. Jika kita setia dan bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka akan diberi tanggung jawab dan perkara yang lebih besar.
Kenapa seringkali seseorang kesulitan berkomunikasi di dalam penyembahan? Karena harga sebuah kepercayaan sangatlah mahal. Sekalipun kita memenuhi segala macam bentuk tata cara ibadah kita, itu karena kepercayaan tidak dapat diperjualbelikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu wujud kesetiaan adalah bertanggung jawab. Orang yang setia selalu berdiri di atas janji. Orang yang setia, mereka memberi segala-galanya, memberi yang terbaik dalam bekerja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, memiliki sebuah integritas. Perumpamaan mengenai kesetiaan seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Demikian hamba yang dipercayakan 2 talenta itu, ia mendapatkan laba 2 talenta. Tetapi seorang hamba yang dipercayakan 1 talenta, ia menguburnya agar tidak kehilangan apa yang tuannya percayakan kepadanya. Ketika tuannya itu pulang, ia mendapati hamba yang dipercayakan hartanya melipat gandakan apa yang tuannya percayakan. Yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4, sedangkan yang 1 tetap 1. Kepada hamba yang melipat gandakan harta milik tuannya, maka tuannya berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Sedangkan yang didapatinya hamba yang tidak melipat gandakan harta milik tuannya, maka tuannya berkata, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas." Kesetiaan yang Tuhan maksudkan adalah melipat gandakan. Kesetiaan yang Tuhan maksudkan adalah berbuah. Sebab kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak melihat, tidak melekat pada pokok anggurnya. Kita tidak bertumbuh di tepi aliran sungai. Matius 25 ayat 29 berkata, "Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi."
Mereka yang berbuah adalah seperti benih yang ditaburkan ke tanah yang subur. Mereka yang mendengarkan firman Allah dan menghidupinya. Apakah saat ini Tuhan datang? Apakah ketika saat ini Tuhan datang dan Ia mendapati kita tetap setia? Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah kita adalah orang-orang yang setia? Ampunilah kami ya Tuhan, bila kami orang yang tidak setia. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami agar kami dapat berlaku setia di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Biarlah kita semua berdiri teguh, berpegang pada sumpah setia sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Biarlah kita semua, tidak ada seorang pun di tempat ini yang tertinggal ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan datang. Dan kita dapat kembali bersama-sama di sana, memuji Tuhan bersama-sama, pemuridan bersama-sama. Di gunungnya yang kudus. Mari kita ambil waktu berdoa juga buat anggota sanak keluarga kita. Biarlah tidak ada seorang pun di dalam anggota keluarga kita yang tertinggal karena berlaku tidak setia. Roh memberikan kita ikatan perjanjian. Roh mengingatkan kita dengan ikatan perjanjian. Bukan saja berbicara mengenai komitmen dan pemberian hidup yang kita lakukan untuk menggenapi rencana Tuhan bersama dengan Sang Bapa, melainkan suatu penyatuan hati dan pikiran
serta hidup yang tidak bisa terpisahkan, karena Sang Anak yakni Yesus dan Bapa memiliki kadar cinta yang sama, menyatu terhadap Tuhan, sehingga membuat Yesus melihat dan mengenal atau berdiri di hadapan Tuhan yang sama seperti yang dikenal oleh Bapa. Dia mengerti bahwa hal ini tidaklah mudah, tidaklah instan. Dia mengerti. Marilah kita bersama-sama belajar untuk setia, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama agar rohani kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, agar rohani kita bertumbuh dengan benar di dalam Kristus Tuhan kita. Perkatakanlah firman ini di dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 23. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar pada pagi hari ini Bapa memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu, betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu. Yang Engkau kerjakan di dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukan Yesus di sebelah kanan-Mu di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kaki-Mu Kristus, dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya adalah tubuh-Mu, saya adalah gereja-Mu, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripadamu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namamu. Saya berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus yang diam di dalam batinku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa
supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Kristus. Saya dapat mengenal kasih itu dengan benar karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagimulah yang dapat melakukan jauh lebih baik daripada apa yang saya doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagimulah kemuliaan di dalam saya dan di dalam Engkau Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik, supaya saya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang oleh-Mu Yesus Kristus kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa, yang melayakkan saya untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa, saya berdoa agar Tuhan menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya. Bapa, kiranya Engkau menguatkan hatiku supaya aku tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa pada waktu kedatangan-Mu Yesus, Tuhanku, dengan semua orang kudus-Mu. Bapa, saya mohon agar Bapa menganggap saya layak bagi panggilan-Mu, dan dengan kekuatan-Mu menyempurnakan kehendak-Mu di dalam saya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman Yesus di dalam saya, sehingga nama-Mu Yesus Tuhanku dimuliakan di dalam saya dan saya di dalam Engkau, menurut kasih karunia Allahku dan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepadamu Allah atas karunia-Mu dan telah Engkau anugerahkan kepadaku di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Engkau saya telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian-Mu tentang Engkau Kristus Yesus yang telah Kau teguhkan di dalam saya. Demikianlah saya tidak kekurangan
dalam suatu karunia pun. Sementara saya menantikan pernyataan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan meneguhkan saya sampai pada kesudahannya, sehingga saya tidak bercacat pada hari Tuhanku Yesus Kristus. Bapa, saya berdoa, biarlah Engkau berikan kepada saya hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan terus terang. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang dan mengadakan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Amin. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Bapak, Engkau mendengar apa yang kami perkatakan pada pagi hari ini, dan kami menerima apa yang kami perkatakan karena Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mendengar apa yang kami perkatakan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Dengan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah dan terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Wajah-Nya menyinari kita sampai pada kesudahannya, sampai Ia menjemput kita pulang, atau sampai Ia datang kedua kalinya di awan-awan yang permai, dalam persekutuan yang manis, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan yang percaya. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan.